Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ega. Hari ini gue kebetulan dapat tugas buat bawain satu acara yaitu Seribu Talk. Jadi Seribu Talk ini sebuah acara yang kita akan membahas tentang bisnis, industri kreatif, dan juga life journey dari narasumbernya. Dan sekarang di samping gue nih ada salah seorang yang luar biasa banget. Luar biasa nggak nih kak? Enggak. Boleh kenalin kak, namanya siapa nih? Nama gue Jordi Yohanes. Gue dari Makna Kreatif. Makna Kreatif. Nah, lo semua udah pernah dengar nggak Makna Kreatif? Udah pasti sih. Amin. Udah hype banget ya. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, Kak Jordi, yang gue tahu katanya lo ini employee pertama dari Makna Kreatif. Iya, betul. Sebelumnya boleh nggak sih gue tahu, lo tahu makna ini dari mana? Pertamanya tuh tahu dari, sebenarnya gue taunya Hernanda dulu. Jadi gue tuh main Instagram dulu, terus kayak temen kuliah gue ngasih tahu gitu ada account namanya Hernanda Putra. Nah dari situ gue ngeliat kayak postingannya tuh bukan kayak foto-foto doang gitu, tapi kayak lumayan terdesain dengan bagus gitu. Nah dari situlah gue follow Nanda, terus gue tahu kayak oh dia tuh dulu masih kerja di company dia yang lama, terus dia bikin juga namanya Makna Kreatif ini. Nah dari situlah akhirnya gue coba apply pas gitu sih. Oke. Nah jadi sebenarnya yang bikin lo tertarik banget nih buat gabung sama Makna itu apa? Mungkin ada satu hal yang spesial banget dari Makna sampai akhirnya lo apply dan lo mau gabung. Gue suka banget sih sama direction design-nya ya. Dulu pas pertama kayak gue liat tuh kayak bukan, itu kayak desain yang beda banget gitu loh, yang kayak belum, maksudnya kayak kalau ngeliat company desain lain kan lumayan kayak oh ya style kayak gini tapi ini kayak lumayan bold, terus kayak in your face tapi message-nya juga kena, jadi kayak Jadi lo ngeliat ada sesuatu yang beda lah ya, betul. sama agensi lain mungkin Betul. ya. Cocok banget ya Makna ya. Kak, sebelumnya gue mau nanya nih, lo nih sebelum gabung ke Makna, ini lo sebelumnya udah ada mungkin pengalaman kerja? Belum sih, gue bener fresh graduate, gue sempet internship doang, terus itu pun gara-gara kuliah. Kalau kuliah ada beberapa harus intern kan. Habis itu gue bantu bokap gue. Oke, bantu apa jaga nih? print. Jadi bokap gue punya tempat print. Digital printing? Nah di situ gue jaga, ya udah jaga print, terus gue tadi gue mau lanjutin dan ya kayak gue juga nggak terlalu banyak milih sih, gue kayak cuma benar-benar spesifik, ya udah gue ngelamar ke Makna doang. Terus kalau enggak ya udah gue jadi tukang jaga print. Lanjutin usaha bokap ya kayak jadi tukang jaga print. Iya. Bukan cuma tukang kali, desain juga kan? Tukang Lu desain. suka desain juga? Gue kuliahnya desain kan, Oh, jadi oke. memang dari kuliah tuh udah nerima banyak freelance juga. Wih gila, freelance apa aja? Lu mungkin pernah nggak Bikin logo palingan sih. bikin logo? Selain logo ada lagi nggak? Bun? Packaging ya standar lah, kayak gitu. Standar anak Iya, kuliahan iya, freelance. logo, packaging, brosur, kartu nama, kayak gitu-gitu lah. Oh udah berjob dari usaha bokap lu juga? Bun? Iya pernah juga. Mantep banget sih cucu. Ini berarti lo kayak ngerasa udah bisa desain dari lo SMA atau mungkin dari sebelum-sebelumnya atau pas bingung masuk kuliah apa udahlah gue desain aja? Gue sih karena bokap gue tuh main printingan dan ada di area kampus kan. Jadi dari gue SMA itu udah banyak banget orang-orang ngeprint ke rumah dan banyak kan anak desain kan. Yes. Nah dari situ gue ngeliat gitu kayak, wih apaan nih kok kayak seru gitu ya, mereka dulu banyak bikin poster campaigning soal laut misalnya atau soal apa, terus kayak wah kayak seru banget, terus kayak udah gue sambil mereka print, kadang mereka sambil ngobrol kayak nanya ini maksudnya apa sih poster lu gini segala macam. Nah dari situ lah emang gue jadi pengen banget masuk desain. Dari awalnya ngeliat terus akhirnya lu kepo dan ujungnya ini passion gue. Kalau gue boleh tahu nih, desain pertama lu banget ya, pertama lu banget lu masih inget gak? Wah bikin apa ya bro? Jangan lu bikin gunung gitu ya. Itu mah gambar ya. Ada matahari ya kan? Itu pasti sih kalau SD. Berasa anak TK banget ya. Coba udah lupa sih gue desain pertama gue apa ya, kayak lupa. Lupa. Oke, kita balik lagi nih Kak, ke Makna. Kalau akhirnya terpilih dan juga kerja di Makna ya, sebagai employee atau karyawan pertama ya. Dan lu tau gak sih, kenapa kira-kira si Makna ini kira milih lu? Ini kayak orang cocok banget ya. Ya mungkin apa ya, dulu tuh gue lumayan explore juga gitu di portfolio gue. Jadi kayak during gue nunggu ada panggilan pekerjaan dari Makna itu, gue tuh suka banget nulis.
Oke. Jadi gue kayak kaligrafi apa segala macem, dan itu akhirnya gue masukin ke portfolio gue, dan mungkin akhirnya itu juga yang ngebikin portfolio gue jadi berbeda gitu dibanding orang lain yang ngedaftar mungkin banyak juga ya. Jadi ya kebetulan aja sih. Jadi bukan karena bakat tapi karena kebetulan. Soalnya gue kebetulan lulus nggak dapet kerja, jadi gue belajar lettering, ya kan? Dan dari belajar lettering itu, terus tiba-tiba ada panggilan, itu pun kebetulan gue tau dari temen gue yang udah kerja di Jakarta gitu, yang gue nggak pengen nyari soalnya, kayak dia ngasih tahu, oh ya udah, gue coba aja apply, kebetulan dipanggil juga. Ya banyak kebetulannya sih. Banyak kebetulan ya, semuanya serba kebetulan. Tapi lo sendiri tinggal di Jakarta dong ya? Gue jadi ngekos di Jakarta. Lo sebelum di tinggal Karawaci. Karawaci Bekasi ya? Karawaci, bukan. Oh bukan, oh Tangerang. Berarti lo kayak perantau gitu dong ke Jakarta ya? Untuk kerja di Makna ya? Yes. Berarti Makna ini sebenarnya beruntung banget karena dapetin lo ya? Amin. Amin ya. Dua-duanya lah beruntung. Ini kalau gue lihat nih ya, kayak Kak Jordi ini gak mau diwawahin gitu ya. Jadi rendah hati banget kan? Rendah hati, rendah hati banget. Oke nih Kak, ini gue mau masuk ke bisnisnya. Artinya gue mau masuk coba ke beberapa pertanyaan yang benar-benar kaitannya dengan si maknanya sendiri ya Pak. Kalau misalnya gue pengen tanya nih Kak, lo gimana sih cara growing reputationnya si makna ini di mata klien? Nah, kebetulan kita tuh selalu punya cara yang beda gitu. Jadi kayak biasanya kita coba ngelakuin pilot project atau banyak pekerjaan internal yang akhirnya kualitinya kan bagus. Nah, biasa dari situ klien yang lihat baru pengen, gue pengen dong bikin kayak begitu, gue pengen dong bikin kayak apa yang udah lo bikin. Jadi kebanyakan tuh klien yang datang bukan kayak ngeset, oh tolong bikin gue kayak gini, tapi lebih ke arah ngelihat apa yang kita udah pernah bikin, mau bikin yang similar gitu. Oh, mau bikin yang hampir sama yang bisa dibilang. Padahal tadinya yang pertama kita bikin pun juga yang nggak ada duitnya, nggak ada yang bayar, ya kan, yang kayak, tapi itu jadi apa ya, jadi satu cara untuk narik klien gitu, mau kerja sama kita. Karena kalau branding ini susah banget ya nanti Kak. Berarti lu kayak dulu ngebangun si branding si makna ini keras banget ya sih? Iya, dan kebetulan kan enaknya foundernya sendiri pun emang terkenal ya. Iya, jadi kayak untuk nyari mata dan awareness untuk melihat produknya pun ya tidak terlalu sulit, tapi untuk menjaga reputasinya itu yang lumayan. Gimana caranya kita tetap bisa kasih yang wow terus-terusan, kan itu yang susah. Nah, itu aja sih yang coba kita jaga sampai sekarang. Lo masih inget gak proyek pertama lo di Makna itu Proyek apa? pertama, gue waktu itu ngerjain airlines. Wah gila, ngerjain airlines challenge banget. Iya, tapi sekarang airlines udah gak ada. Oh iya, ini kayak gue tau nih nama airlinesnya adalah tuh. Iya, atau yang tahu boleh komentar kan. Boleh komentar atau kirim ya di sini ya. Pokoknya airline-nya ciri-ciri udah gak ada gitu. Iya, jadi dia tuh penerbangan lokal doang. Dan cuma ke satu pulau doang. Jadi waktu itu Makna emang udah ngerjain campaign-nya. Jadi gue masuk cuma handle sedikit, kayak ngerjain beberapa grafis, terus gue jadi itu kayak kompetisi foto gitu. Terus pemenangnya diterbangin ke Kalimantan lah gitu. Nah terus udah gue baru seminggu masuk, terus gue terbang ke Kalimantan. Langsung? Iya. Terbang? Lu di training dulu gak? Enggak sih, cuma dikasih tau ya ntar lu gini-gini aja udah, terus berangkat. Oh gitu, berarti langsung dicemplungin ya? Iya, Mas Nandanya nggak ikut, cuma sendirian doang. Sendirian banget? Sama yang punya airlines itu. Udah. So far lu nggak bingung kan ya? Alhamdulillah. Ya, udah 4 tahun di sini sih udah mulai ngerti lah. Udah mulai ngerti lah ya. Kalau awal-awal pernah nggak sih ngalamin kesulitan gitu Kak? Pasti sih, soalnya kayak baik lagi kan apa yang diajarin di kurikulum kampus sama pengaplikasian itu kan berbeda banget ya. Nah, dari situ sih pasti kita ada ngeraba-raba lah. Dan kalau nggak ngerti kan ada Mas Nandanya langsung yang bisa kita tanya atau kita ajak diskusi gitu. Dan kalau menurut lo sendiri nih Kak, ini pertanyaan yang lucu banget kalau lo kayak ngerasa challenge banget gak sih pas harus tiba-tiba dihadapin sama klien yang lo fresh graduate banget, kayak ada rasa deg-degan gak? Ini mungkin buat fresh graduate nih yang pada denger ya. Orang tuh kan kadang kalau kita ngomong sama teman so far oke lah santai gitu. Tapi kalau misalnya ngomong sama klien, lo pasti ikut bingung. Sama lo ngalamin gitu juga? Pasti lah, apalagi untuk awal-awal ya, kayak gue masih inget deh kayak presentasi pertama gue tuh kayak
harusnya gue present gitu, terus tapi setelah beberapa opening agak Kebayang sih. akhirnya sempet di take over gitu bentar sama Kinan sama Nanda gitu. Terus nggak lama mereka ngomong, gue ngerasa loh nggak bisa, ini kerjaan gue yang paling ngerti. Akhirnya ya udah gue coba paksain lagi gitu. Intinya sih lo berani, lo harus percaya diri ya bahwa ini klien gue, berarti gue yang mau handle ya. Kalau misalnya di handle sama orang lain, gue jadi kayak wah ini. Soalnya kadang kan namanya kreatif ada beberapa part yang kayak visi lu yang orang lain juga nggak tahu gitu, ini endingnya mau kemana sih sebenarnya. Nah makanya di situ kan tidak ada yang bisa lebih menjelaskan kecuali lu kan. Walaupun sekarang ya udah banyak anak-anak yang bantu juga, yang kayak Steven, Nadira itu AE kita di kantor yang kayak udah ngerti juga kita maunya apa. Jadi sekarang udah lumayan kayak oh nih gue pokoknya mau ngomong gini, nanti kalian aja yang jelasin gitu. Oh kalau sekarang sudah tersalurkan kepada orang lain ya. Artinya gue udah gak sendiri lagi mbak. Gue kalau deg-degan udah ada orang yang bilang lo aja yang maju kan mikir. Sekarang tuh jadinya ya mereka yang deg-degan. Oh deg-degan gue pernah ngalamin. Lo deg-degan ya? Gue dulu gitu. Suaranya sampai getar, sampai kayak udah dulu udah pernah. udah pas kan. Kan dulu kan kita cuma benar-benar cuma awalnya kan bertiga, terus berempat pun yang masuk dua-duanya desainer kan. Bukan orang yang kan desainer cenderungnya nggak banyak ngomong kan. Iya. Kalau misalnya yang kayak AE itu kan lebih talkative, lebih gampang berdiri. Nah, cuma selama 2 tahun bekerja itu ya kita nggak punya AE lagi gitu, jadi kayak ya udah lah mau nggak mau ya lu belajar lah gitu. Jadi lu AE juga? Iya sembari. Jadi ada ini desainer atau account eksekutif? Semuanya dikerjain. company cuma berempat soalnya mau gimana ya. Tapi ya bagusnya jadi belajar banyak sisi gitu. Jadi at least pas lu ngedesain lu juga tahu gitu gimana caranya ekspektasi klien lu, jaganya gimana. Oh iya benar-benar sih, jangan sampai tuh klien malah kabur gara-gara gak memuas kan dari kita ya. Mantap banget sih. Oke kak, nah ini kita ngomongin klien ya kak. Ini ngomongin klien nih. Kalau klien kamu ini duit nih. Ini project terbesar berapa nih? Jangan-jangan itu rahasia yang makna. Anda yang mau tahu masuk makna dulu. Kalau kakak sendiri nih kak, tipsnya nih ya, kalau kakak cara milih kliennya tuh kayak gimana sih biasanya? Milih klien sih yang kita yakin percaya sama kita dulu, itu udah paling pertama. Trust dulu. Soalnya kayak kalau misalnya karena kan namanya jasa desain itu kan 2 arah sebenarnya. Gimana caranya klien percaya sama kita bisa bikin sesuatu yang bagus, dan gimana caranya kita juga percaya sama klien kalau barang yang atau campaign yang mau lo jual nih ya tulus gitu, jadi hasilnya ya jujur gitu lah, kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya soal make klien paling gampang kalau misalnya kita pitching, kita dengerin dulu briefnya. Kalau emang arahannya bisa, 1 klien udah percaya, 2 ini bisa dibikin keren, ya udah kita jalan. Gitu. Kalau dari lo sendiri nih sebagai seorang desainer, lo ada kayak lebih suka kayak misalnya nada desain yang seperti apa nggak sih? Atau kayak wah pokoknya semuanya gue ambil deh. Lo lebih yang kayak gimana? Kalau pemilihan klien ini berarti jatuhnya. Yes, pemilihan klien. Balik lagi kayak misalnya kan makna sampai ada di poin ini kan ada prosesnya. Kayak misalnya kita selalu bagi klien itu menjadi 3 gitu fungsinya. Jadi apakah klien ini bisa mendatangkan uang? Apakah klien ini seru? Itu poin nomor 2. Ya. Atau poin nomor 3, klien ini bisa nggak ngebikin kita jadi portfolio? Gitu. Jadi 3 itu. Kalau tahun pertama kita kerja ya ada satu poin aja masih nggak apa-apa lah. Saya kayak cuma ada duitnya, tapi ngerjainnya ya udahlah, nggak keren amat gitu. Emang nggak bisa jadi portfolio, kayak ya udahlah gitu tahun pertama. Tapi tahun kedua tuh kita pengennya kayak ya udah coba kita ambil 2 gitu. Nah di tahun ini kayak kita pengen lebih maksimal, jadi kayak semuanya harus di 3 checklist ini harus ada semua sih kalau bisa. Kayak bakal asik banget ya kalau dapet kliennya punya uang ya kan? Punya uang. Seru pula ya, percaya pula. Itu dapat di mana klien kayak gitu? Ada sebenarnya. Balik lagi ke ngatur ekspektasi di awal gitu. Dan ngatur ekspektasi itu kan kebagi 2 ya. Ekspektasi lo
sendiri dan ekspektasi klien. Kliennya kayak gimana sih? Gitu. Dan ya, gue pernah dengar di salah satu podcast lo nih, katanya lo salah satu orang yang nggak mau terima klien itu lagi. Artinya, misal lo tahun ini dapat klien A gitu ya, next year-nya lo nggak akan mau tuh klien A lagi, lo maunya klien B. Itu bukan nggak mau sih, tapi kalau bisa ganti kalau lebih bagus. kalau bisa ya. Kalau bisa, cuma Kalau kan bisa ya. kalau butuh uang, kan mau gimana? Semuanya tentang Iya. uang ya. Nah, lu punya duit, nggak apa-apa, lu mau apa, mau desain, silakan. Sama balik lagi ke objektif ya sih, objektif dari campaign. Kalau misalnya objektifnya masih kurang lebih sama, gue ngerasa itu kadang nggak bikin pintar gitu loh. Oh, oke. Kayak lu nyangkut di satu klien yang sama, yang lu udah coba dari cara A sampai cara Z, semua lu udah coba, kan jadinya juga lu nggak makin pintar. Iya sih. Tapi dengan lu coba ganti klien, ganti type of project, nah itu yang bikin lu akhirnya jadi pintar juga. Yes. Dan lu kayak ngerasa mungkin ada satu hal yang lebih menantang ya. Artinya lu harus kayak mikirin satu hal yang baru. Kalau udah kan ya udahlah. Kemarin Iya. gue jadi Nah, sengaja ngikutin gitu. Iya, jatuhnya kayak ada certain template yang kayak kalau misalnya problema ini dengan klien ini ya kurang lebih kayak gitu. iya, nggak belok kiri, belok kanan, pencet B, udah gitu. Udah, selesai. Sehari jadi kayaknya Iya. pokoknya ya. Kayak gitu-gitu yang kadang ya nggak bikin semangat desain lu hilang gitu. Nah, ini salah satu sifat yang unik banget sih. Orang biasanya mau dapetnya gitu lagi supaya gampang ngerjainnya. Kalau lu Takutnya bosan. Yes. Jadi kayak ngedesain tuh kayak itu lagi gitu. Ya, jadi kerja aja, nggak berkarya lagi. repeat dari jatuhnya ya. Malah lu pengennya satu hal yang baru. Iya. Ya. Oke. Nah, ini mantep ya pertanyaannya. Lo kan sekarang masih stay di Makna nih ya? Iya. Pasti ada dong satu hal yang bedain Makna sama agensi lainnya. Iya. Apa itu? Culture-nya sih. Culture. Sih, yang kayak gimana kita nge-treat satu sama lain di kantor. Kayak beda banget sih, kayak benar-benar namanya di kantor tuh kayak keluarga gitu. Kayak even gue liburan ke Bali terakhir di luar kantor ya, pergi sama Mas Nanda juga. Oh gitu. Terus sama Nadira juga, yang kayak kok jadi bondingnya lebih enak gitu. Jadi untuk urusan kerja pun akhirnya lebih enak, lu mau ngapa-ngapain tektokan. Dibilang akur terus ya enggak juga lah, namanya kerja kan. Apalagi lu kreatif ya, ide segala macam lu kan pasti gontok-gontokan. Cuma by the end of the day it just work gitu. Yang penting ya hubungan kita satu sama lain aja di kantor gitu. Oh, dan lu juga salah satu orang yang gak bermasalah dong ya kalaupun di luar kantor ngobrolin masalah kerjaan. No problem, santai banget. Santuy banget Santai. ya. Nah, tapi kalau dari itu kan kalau dari sisi lu culture-nya ya. Tapi kalau misalnya klien nih, apa sih yang bisa dilihat sama klien yang membedakan antara Makna ini dengan agensi lain? Yang pasti sih kita mencoba ngasih karya yang tulus gitu. Karena kita yakin tulus. Karena kelihatan bedanya gitu kalau lu ngerjain satu karya yang agency banget tuh kan jadinya agak shady kan, kadang-kadang kayak sampai gua nggak ngerti lo tuh maunya apa, maksud lo tuh apa gitu. Nah kalau kerja di sini tuh bisa mungkin kita ngejaga bikin something yang keren tapi juga direct, orang gampang mengerti, dan kita selalu menempatkan diri kita sebagai audiens dari brand apapun itu yang kita kerjain. Jadi ya nggak bertele-tele lah. Lo juga berusaha merasakan kalau misalnya jadi orang yang lihat desain lo tuh bener. seperti apa ya nggak sih? Segampang gue kalau ngedesain merchandise, kalau gue sendiri nggak mau pakai, Buat apa? ngapain keluar? Iya, setuju banget sih, mantap banget. Kalau dari sisi perspektif lo nih ya, kayak bikin satu karya tuh gimana sih supaya karya lo tuh beda sama yang lain? Kalau tadi kan Makna ya, apa yang bedain Makna? Kalau sekarang dari sisi kreativitas lo nih? Dari gue nih, apa yang membedakan karya gue dengan ya referensi gue sih yang akhirnya membedakan karya gue dengan karya lain. Karena buat gue semakin banyak gue lihat sesuatu yang bagus, itu akan semakin bagus gue aplikasikan ke karya-karya gue gitu. Bukan balik lagi dengan template yang sama. Misalnya kayak gue udah pernah desain, misalnya udah pernah ngerjain something kayak gini, gue samain lagi kayak kalau bisa sih sebisa mungkin gue mencoba tidak melakukan itu gitu. Kayak at least ngeliat visual yang bagus gimana, terus kita analisa gitu kayak apa sih yang bikin ini works, apa sih yang bikin enggak gitu. Nah dari situ makanya gue
bisa menyalurkan maksudnya ide-ide gue yang kalau kata orang beda gitu. Ini referensi nih. Berarti seorang lo punya referensi dong tentunya ya, pasti dong. Nih, orang mungkin banyak yang pengen tahu ya, desain lo kan keren banget, ibaratnya referensinya dari mana? Referensinya justru gue bisa ngeliat dari kebanyakan sekarang fashion gitu, jadi kayak campaign-nya Nike, campaign-nya Adidas, terus kayak brand-brand sekarang yang ada di luar sana, apa yang mereka lakuin, kenapa mereka ngelakuin, nah kayak gitu-gitu sih sekarang yang jadi referensi gue. Karena menurut gue desain yang paling impactful ya sampai saat ini ya fashion gitu, yang kayak benar-benar lo ngedesain sesuatu bisa ngebikin orang tuh anjir nih gue percaya diri banget nih pakai ini gitu, yang kayak makanya gue belajar banget dari situ gitu. Jadi analisa lo bahwa ini desain bagus adalah ketika lo juga ngerasa bahwa wah ini keren banget gitu ya. Nah kalau lo punya tips gak sih buat orang lain supaya dia juga punya referensi yang cocok juga sama filmnya dia? Iya gali aja terus sih, kalau misalnya belum ketemu ya kayak benar-benar jangan ngebatasin kayak maksudnya desain reference tuh kan bukan sekedar grafik tok gitu, bukan sekedar Behance atau Pinterest poster ya, atau buku doang gitu, yang kayak coba lu cari medium lain gitu, kayak misalnya lu mentok browsing gitu, ya udah lu jalan-jalan. Iya lu lihat keluar, maksudnya apa yang bisa lu gali dan lu jadiin satu buah desain ya nggak? Atau at least jadi drive deh. Yes, drive lu pengen ngedesain gitu. Karena kan mood juga penting banget sih. Benar, karena desainer lo kalau nggak misalnya memang lagi nggak mood ya desain ya. Nah ini kan kalau misalnya lo lagi nggak mood ya, tapi gimana pun lo harus kejar deadline. Lo cari inspirasinya di mana kan? Iya biasa ngobrol sih kalau udah mentok tuh biasa ngobrol banget. Misalnya kan ada Nanda, ada Alex, even sama Steven, adik gua, itu juga bisa diajak ngobrol gitu. Dan kadang kita ngerjain sesuatu tuh udah lama di kolam ya, jadi udah mentok aja nggak tahu mau gimana. Cuma kan dengan ada mata ketiga, keempat, kelima, mereka bisa kasih masukan yang kayak lo tuh harusnya ngeliatnya nggak begini, kayak gitu. Lo kayak ngerasa ada sesuatu yang baru dong tentunya ya. Yes, betul. Sudut pandang mereka. Berarti lo nanya ke orang yang lo kenal atau lo nanya soal sama orang yang tentunya beda perspektif dong ya sama lo ya? Iya, kebetulan anak-anak kantor sebenarnya banyak kan beda-beda gitu orang. Jadi kayak cara gue melihat sesuatu dengan Alex, dengan Steven, Hernanda tuh beda semua gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya lo tiba-tiba dapat perspektif, lo tetap akan kukuh sama perspektif lo atau lo kayak leburin jadi satu akhirnya jadi sesuatu yang wah banget. Nah biasanya tuh namanya masukan kan nggak semuanya kita bisa tulis bulat-bulat ya. Dan on the other side, namanya lo dikasih masukan tuh kan bukan berarti dia mau menjatuhkan, dia cuma mau ngasih lo certain angle. Jadi biasanya gue cari lagi dari masukan itu mana yang benar-benar works untuk desain gue, nah baru deh gue aplikasiin. Jadi nggak semua perspektif dari orang lain juga lo ambil ya, tapi lo tetap olah lagi untuk sesuatu yang menjadi sesuatu ini kece banget. Atau at least lo bisa belajar untuk ngerti angle dia gitu. Jadi kayak kenapa sih masukannya seperti ini? Oh berarti ada sesuatu yang nggak benar. Nah kalau bisa next time jadi nggak ngelihatnya cuma terpaku dari angle gua doang gitu. Ini salah satu cara yang paling lo suka nih kalau misalnya dicari inspirasi adalah lo ngobrol sama orang lain. Ngobrol. Kalau misalnya kayak kan ada ya beberapa desainer mungkin yang aduh gue lagi gak punya desain nih, gak punya ide, pergi kemana, lo nongkrong di coworking atau lo nongkrong di coffee shop atau apa, lu juga termasuk yang kayak gitu? Suka juga sih kadang-kadang. Suka juga? Kalau ngedesain sendiri nih, lo sejauh ini masih teknik atau udah lepas dari teknik dan fokus? Masih pegang? Lebih banyak pegang atau komunikasi sama lain? Masih lebih baik pegang. Komunikasi soalnya masih gue serahkan ke ini AI. Kayak tetep lah, maksudnya gue suka banget sih maksudnya kayak ngedesain sendiri gitu, kayak beda gitu feelnya. Soalnya pas lo ngedesain, misalnya tadi lo pikir lo cuma bisa sampai titik sini doang, terus pas lo explore lagi kok banyak yang bisa ditambahin gitu elemennya. Jadi malah dapet sesuatu yang lebih besar lagi ya? Jadi lebih matang aja sih desainnya biasanya gitu. Kedepannya lo ada kemungkinan nggak lepas dari teknis dan pada akhirnya kalau gue sih kayaknya nggak bisa. Nggak bisa? Soalnya gatelan gitu. Oh kayak aduh gue pokoknya pengen ngedesain nih. Kayak kalau nggak cuma itu sebenarnya ya nggak boleh sih kayak gitu terus, karena kan
jadi nggak ngasih kesempatan buat orang lain kan. Padahal gue juga dulunya dikasih kesempatan. Nah itu sih yang gue masih harus belajar ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Selalu tenang. Tapi lu pernah nggak sih satu hari nih lu gak ngedesain dan pokoknya lu ketemu klien A, klien B, klien C, lu kan meeting nih ya. Sering. Lebih capek. Tapi lu tetap sempetin di desain gak mungkin malamnya? Enggak sih, biasanya udah kalau tenaganya udah habis bang. Iya udahlah cukup. Ini gue ada satu hal penasaran juga nih. Kebetulan gue ada background programmer juga nih. Dan kalau gue sendiri tuh suka banget kerja itu biasanya dari jam 1 sampai jam 3 malam. Oke. Kalau Iya. desainer gitu juga gak sih? Iya, dulu sih seperti itu kayak gitu banget ya. Cuma sama Mas Ganda tuh nggak boleh gitu. Gitu. Kalau bisa ya lu kerjanya efektif gitu. Misal lu paksain jam kerja lu di jam mulailah jam 9 jam 10, tapi lu jam 5 udah pulang. Jadi iya, jadi biar nggak lembur gitu. Biar desainer tuh punya kehidupan juga gitu loh. Punya pacaran nggak, punya temen ya nongkrong kayak mabuk kayak apa kayak penting jangan di kantor sampai malam ya. Itu kayak karena dia dulu mengalami itu kan. Ngalamin lagi ketemu orang ngedesain apalagi ketemu orang ngerjain proposal. Dia ngalamin, dia nggak mau lo ngalamin ya. Makanya dia baik nggak mau ngeliat lo kehilangan masa muda. Teman gitu. Masa muda kerja jangan cari teman sebanyak mungkin. Karena sebenarnya banyak banget kerjaan yang dapat tuh dari temen lah. Iya sih. Gitu. Kalau lu terlalu fokus cuma sama kerjaan lu doang, even lu nggak punya waktu buat keluarga, ngapain? Duit lo juga buat siapa? Mau lo makan sendiri. Tuh, duitnya juga kagak happy jadi. Iya sih. Malah lebih ketakan ya nggak sih? Iya. Apalagi kalau sama lain ya. Lu besok harus selesai ya. Iya. Terus lo nggak ada waktu buat hangout kayak sedih banget ya. Tapi lo pernah ngalamin masa itu? Pernah. Pasti pernah lah. Maksudnya apalagi kalau ada deadline ya. Tapi biasa cuma sehari 2 hari terus kayak udah. Sehari 2 hari udah selesai. Iya, sudah santai. Mantap. Oke. Ini ada topik lagi nih yang mau gue tanya nih ya. Ready kan? Iya, insyaallah. Masih semangat? Insyaallah. Oke. So ini sebenarnya tentang industri kreatif sih. Oke. Kayaknya kalau kita lihat 5 tahun belakangan ini tuh kayak industri kreatif tuh bener-bener yang muncul lagi booming banget. Lo sendiri ngeliat gimana nih khususnya untuk di Jakarta sendiri? Memang lagi bertumbuh banget sih, apalagi sekarang kan Instagram udah naik, jadi mediumnya makin banyak kan. Kayak udah gitu yang punya bisnis pun sekarang anak-anak muda, yang bukan lagi orang tua yang kayak kolot. Terus mediumnya itu aja. Iya benar. Makanya kayak sekarang lebih berasa kok kreatif kayak bertumbuh banget. Sih. Bisnis juga banyak banget kan. Lu kayak ngelihat makanan Gojek pun sekarang udah banyak. Itu kan semua butuh desain kan. Dan semua butuh iklan, butuh campaign, butuh apapun ya. Jadi memang industri sedang berkembang, walaupun menurut gua belum bisa dibilang industri karena harganya masih acak-acakan kan di sana. Belum ada ini ya. Satu patokan atau apa. Karena menurut gua ya wajar sih ini masa transisi ya. Yang kayak mungkin beberapa tahun lagi bisa lebih baik lah, at least gitu. Dan kalau mau lebih cepat menurut gue ya kampus tuh harus bisa mulai mengajarkan juga gimana caranya menilai desain lo gitu. Jadi kayak value logo lo tuh berapa sih? Lo gimana sih ngasih harga ke klien gitu. Terus apa gimana profesionalnya kayak invoicing lah, apalah segala macam gitu. Bener sih. Jangan sampai muncul lagi desain grafis coy, bukan desain gratis. Iya, itu. Lo ngalamin dong ya desain gratis, kasih gratisan doang. Pasti banget yang kayak ya itulah kan karena tidak mengerti gitu. Yes, tidak mengerti prosesnya seperti apa yang orang tahu ya paling bikin logo, bikin gambar gitu-gitu aja. Yes. Cuma at least sekarang ini udah orang mulai ngerti lah. Value-nya mahal, orang udah mulai ngerti. Mungkin kelihatannya cuma satu buah lingkaran, tapi lo harus tahu itu satu buah lingkaran itu ada filosofinya men, gitu. Ada artinya. Kenapa ditaruh situ? Jadi nih buat yang masih menilai desain itu gratis. Cuy. Kalau lo sendiri nih ya kak, kedepannya masih bakal tetap stay di industri kreatif atau lo kayak bakal miring-miring mungkin kemana gitu, atau tetap bakal stay di sini? Industri
kreatif kan cakupannya besar sekali. Banget Misalnya ada sih. fashion, ada, tapi kayak akan tetap ada di area sini sih. Walaupun mungkin nantinya bakal berhenti bikin campaign, berhenti Iya. bikin. Tapi pengennya tetap Dinamis. ada kurang lebih di industri kreatif. Di industri kreatif ya. Oke deh. So Kak, ini terakhir nih. Buat lo nih, lo kan udah cukup berpengalaman lah ya. Wah, ini sebenarnya berpengalaman kan ya? Oke lah. Ini kliennya udah banyak lah, udah handle klien nih. Mulai dari Airlines ya kan, sampai yang gede-gede juga dong pastinya ya. Nah, ini lo punya satu message nggak sih buat kaula muda, buat generasi muda kita supaya tetap semangat, terutama teman-teman yang pengen berkarir di industri kreatif sendiri. Biar tetap semangat. Semangat gitu ya. Gimana ya caranya? Gimana Ya, ya? Mungkin lebih percaya diri kah, atau Iya. tetap dari potensi diri gitu. mungkin jangan cuma bergerak di apa? Di situ-situ Iya, aja ya. industri yang situ-situ aja sih. Kayak lu coba explore apa sih yang bener-bener lu mau gitu. Kalau misalnya lu suka typography ya gadilah itu typography atau kaligrafi atau apapun itu. Apalagi sekarang lu kalau mau bikin apa-apa gampang gitu. Yang kayak kalau misalnya lu bosen jadi karyawan kantor in-house, tapi sebenarnya gue suka ngedesain baju or anything, ya lu carilah tukang sablonnya atau apanya, ya coba lu kembangin gitu kayak Jangan stuck. iya, doing something fresh aja sih buat segerin pikiran lo atau at least semangat lo. Kemudian kayak pokoknya jangan gitu-gitu aja deh. Kalau bisa jadi desainer ya. Tolong ya jadi desainer tuh jangan gitu-gitu cuma di aja. kantor keluar. Tolong desainer Jangan keluar cobain ya. yang baru gitu. Cobain yang baru Iya. ya, bikin usaha jangan Iya. lupa ya, jangan stuck aja ya. Ini khusus nih buat kalian para penonton nih ya, jangan stuck aja. Oke Kak, so far nih kayak udah banyak banget informasi yang kita dapetin. Yang paling penting yang harus kita sadari sama-sama bahwa industri kreatif saat ini memang sedang berkembang dan kemungkinan besar potensinya tinggi Yes. untuk lebih besar lagi. Betul. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. So Kak, jadi terima kasih banyak untuk Thank you kedatangannya banget. hari ini di Thank you sudah Seribu Talk. diundang. Terima kasih tim Thank you, Seribu teman-teman. Talk ya. Jangan lupa ya follow Instagram kita ya. Masih Di bawah begini ya ini. Bang? Di sini. Di sebelah sini, di sebelah sini. Oke Kak, terima kasih Thank you banyak. banget, thank you banget. Dan buat kalian yang udah nonton juga terima kasih banyak. Silakan ambil positifnya dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di mana? Kalau makan di mana? Makna kreatif, makna sama makna talk sudah jadi banyak. Banyak Makna banget ya. kopi banyak deh. Makasih Iya. ya. Kalau di 1000 gampang. @1000. @1000. Just gitu ya. Oke. Oke, thank you banyak. Thank you banget. Terima kasih banyak.